sebuah jawaban atas Kufra. Kayak tadi aku bilang kan, yang nge-meltdown Kufranya belum ada soalnya. Damage-nya juga nggak cukup. Wah, ini mau nggak mau harus benar-benar bermain early lagi sih dari Kokos. Harus main cepat, gercep. Ruby soalnya. Ruby soalnya kan. Harus menangin rotasi juga. Jadi mengamankan bush agar Kufranya nanti nggak bakal bisa nge-setup duluan untuk nge-tap. Lagi Lancelot nih. Lancelot yang dalam bahaya dan punya poros penting untuk early game-nya. Tapi seperti apa game-nya? Kita bakal langsung masuk ke dalam game yang kedua, Best of 3 Series. Dari Pups Esports mereka ketinggalan 1 poin, sementara kita lihat dari Bravo dan juga Poizy pertempuran terjadi lagi. Tadi enak banget Poizy bisa ngedapetin Tamusnya, nyiksa Esmeraldanya, tapi sekarang hero yang berbeda. Pakito bertemu dengan Lapu-Lapu. Pakito Lapu-Lapu nih bakal cuma ngadu dari sisi pasifnya, si absorbnya. Tapi untuk farming pattern, Poizy kayaknya lebih diunggulkan. Rotasi yang depan. Nah, untuk saat ini kita tahu presence itu kayak lebih dibutuhkan daripada kita menangin level atau item. Tahun 5 masih bisa menang 5 soalnya. Udah pasti sih. Bang. Bang. Ya kan makanya kan presence kan. Gila itu ngeselin banget tuh Arcane Shade-nya. Terus kena efek pasifnya Terrify-nya juga masuk 0,7 second muter-muter gak jelas. Iya, tengahnya sih, wah. Dan tengahnya itu Leo udah pasti menang level deh. Lu bandingkan dengan siapapun juga dia pasti menang level. Sekarang dia udah ngedapetin level 3 tapi maju ke depan. Siren Revenge terbuka on my way, berusaha untuk menahan Lei dan juga Cheesecake. Itu si Ray lagi buka koper ya kan, langsung cancel tuh, belum ganti senjata dia. Langsung Nah ini mana nih, buka koper lagi. Mana? Kan nggak mau. Oh dia mau ganti ke Wesker, dia mau main jarak dekat sekarang. Iya, dia ditempelin terus sih, dia nggak perlu untuk cari jarak jauh karena Speedless Cheesecake mereka fokus dan Baymax pun juga mengamankan satu turret di depan di bawah menit yang kedua. Begitu cepat permainan dari tim Pups Esports masuk area depan. Ray dalam bahaya begitu dulu dengan on my way, mereka nggak bisa untuk mempertahankan sesuatu yang sudah hilang. Dan akhirnya Pups Esports mereka mainnya ini ngegeragas banget sekarang di area tengah. Setelah ngedapetin turret bergerak ke area tengah, ngedapetin 1 poin kill dan ini adalah first blood. Banyak banget keuntungan yang didapatkan oleh Pups. Ya kayak aku bilang kan ya, ini Ruby loh. Kalah trap, di-push aja, oh dia bakal rugi banget. Dan terbukti, diamankan begitu saja bottom lane-nya. Cheesecake pun nge-zoning out dengan sangat amat bebas tanpa adanya bantuan dari teman-teman Kokos. Ya ini early yang udah dimenangin sama Pups. Segala sisi tengahnya, bawahnya, objektifnya. Tinggal gimana caranya mereka memainkan momentum mereka ini. Udah tinggal kayak ya menunggangi yang sudah mereka bentuk. Ya apalagi early-nya mid ini kan udah kuat banget ya. Dengan adanya Lei, Valentinanya udah unggul level. Bottom lane-nya udah dapetin 1 tarat. Rotation bisa dilakukan. Bravo bisa turun ke bawah juga. Cuman karena pokok lupa, dia juga bisa nerusin loh, dapetin 2 dulu sebelum switch side ya. Iya. Ke top lane. Dan, by the way, fun fact yang menarik sekali ya dari player head-to-head by Nimo TV kita, ternyata GPM EXP laner-nya itu dipegang sama Poizy. Iya, 1 loh. 1 dia, sebagai EXP laner, paling kaya bisa bilang. Dari 14 tim, dari 13 tim. Luar biasa, tapi revenge dikeluarkan oleh Cheesecake mencari ke area depan, tapi emosi dari pop up disusul dengan adanya damage yang besar dari Ray. Cheesecake ya, dengan Tyrant Rage-nya tidak menangkap ke arah siapapun. Padahal, tadi ekspektasiku adalah Vela ketangkap. Dan itu dibalikin sama Lei yang di belakang, udah ready, Spixes juga udah ready. Tapi War Situation di arah top lane, lihat Poizy. Again, Bravo, masih memperhatikan on my way. Ini dia, IMU. Jadi lebih sakit mana, dikhianati atau terkhianati? Magic Shoes, Enchant, Talisman juga buat itemnya. Cooldown ini udah diamankan sama Lei. Akan lebih cepat lagi untuk ngeharap pemain-pemain dari Popo Esports. EXP-nya makin lebih gampang untuk diambil ya. Lihat perbedaan levelnya, udah mau 2 level loh. Lei mau level 7 sementara masih level 5 dari Velnya dan dari pilihan depan. Lihat yang dilakukan Cheesecake dengan satu bouncing ball-nya. Speedless tertangkap dan mungkin akan dihilangkan dengan Retribution. Bloody Retribution dari Rin. Amankan 1 poin kill terhadap Speechless. Oh, bahkan Poizy juga ikut ke area bottom lane, tertarik semua member dari Koko Esports berfokus terhadap mungkin objektif selanjutnya di area tengah. Dikeluarkan dengan Driller Sofa yang mencoba untuk selamat. Rin kabur ke area depan, bouncing ball di pop up, tapi Rose berusaha untuk kabur dari pengejaran Pups Esports. I'm offended, connect terhadap Lei masih bisa flick out kabur. Tapi Bravo mengamuk area depan
tim. Tiba-tiba ada Tyrant Rage flick out begitu saja. Cheesecake seolah memberikan efek kejut ya kepada teman-teman dari Koko Esport. Ya, itu pas banget tadi. Itu tuh flick terrornya yang menurutku sangat mendadak banget. Dan itu membuat dari Koko juga kaget. Mereka mau ngomong. Nah, ini Ray apakah akan mengamankan win of nature-nya lagi di awal game seperti tadi karena Rin sudah mulai hadir. Speechless. Tertangkap dengan Renner Patty. Di sisi lain, untuk turtle-nya sendiri ya tentu akan diamankan oleh teman-teman dari Paps karena dengan dominasi early mereka yang masih belum terhentikan untuk sampai saat ini Poisi. Tiba-tiba sudah mengamankan dengan 1 Bloodlust X dan Fel dengan Cloudus ini. Sedikit juga ya dari item-itemnya udah pada saling susul-menyusul. Perbedaan level di tangan Paps dengan 2000 sehingga mereka lebih tentu advance dari segala macam yang dimiliki. Dan sekarang Lee dengan Iron of Vendetta yang udah siap juga ini akan balas-membalas ya. Web maju ke depan Onmai udah membuka terlebih dahulu dengan Iron of Vendetta dari Lee nggak mengenai Rin. Belum untuk bisa dibuka, keduanya hanya bisa menahan satu sama lain. Dari bottom lane 2v1 Speechless kali ini apakah bakal langsung menggunakan shadow kill-nya Poisi menahan di depan sana dengan adanya laju minion dan ternyata tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena 2v1 situation tapi Ray di arah top lane ini Station tapi di mana Rin-nya? Di bottom lane ternyata dia lagi dan lagi ya menangkap ke arah Speechless yang selalu tidak punya shadow kill ketika ada Lancelot hadir di depan tubuhnya. Nah, itu pas banget sih. Itu komunikasi yang bagus juga ya yang sudah dilakukan. Jadi dari Koko mereka sedang berusaha untuk membalikan keadaan karena di early phase seperti ini tempo dipegang oleh Paps. Mereka punya Valentina sebagai Medina dan terlihat Slay ini kuat banget. Dari level udah jelas bahwa dia akan unggul dibandingkan dengan lawan-lawan yang berada di posisi mid. 2 level Om. Ya, itu keunggulannya Valentina atau nyiksa di early udah jelas. Tapi untuk di late game itu masih bisa dikembangkan. Tergantung ya nanti gimana efeknya MU juga penting banget dari Lee. Sementara dia tengah maju ke depan dengan bouncing ball mengusir mundur On My Way dan menduduki rebutan rumput kayaknya dari keduanya. Mereka mau untuk make sure pressure dari timnya lebih besar dengan mendapatkan mungkin menyapu area juga karena Turtle udah muncul Be. Ya dapetin informasi juga karena kan Cheesecake ini bisa di cancel sama On My Way kan dengan Don Wolf King, Amal Vandal. Balik lagi si Cheesecake dari tadi yang lebih menangin untuk pushnya trapnya. Dan saat ini Tyler Revenge keluar ke depan On My Way sendirian dan bahkan lainnya apakah mencoba untuk menangkap ke arah On My Way masih belum mau sepertinya. Efek dari Pai-nya juga udah mulai kelihatan direset begitu saja karena sepertinya Speechless masih terlalu jauh di area mid lane sana. Wow, ini terus sih oleh pemain-pemain dari Koko Esport. Karena mereka harus waspada. Level yang dimiliki oleh Ray itu udah gede. Belum lagi dia udah punya Genius One. Win of Nature by Max. Semakin lebih mengerikan untuk team fight jangka panjangnya. Karena tentu efek physical damage tidak akan masuk ke arah tubuh dari Popol Kupa On My Way. Sudah mulai ketahuan, Tyrant Rage-nya ke depan. Tapi ternyata bisa memberikan efek stun. On My Way terkena shadow kill dan tidak akan ada ultimate lagi di depan sana. Tapi apakah bakal dikontes kali ini? Sudah 2 ultimate digunakan. Cheesecake juga masih belum ketahuan dan bahkan dengan 1 Little Wanderer saja sebagai pertukaran dari Turtle. Tentu di sini Paps lebih diunggulkan. Bravo jump in ke depan. Tidak ada yang connect dari lane shaker-nya dan di sisi lain lagi dan lagi Ray-nya dibadanin sama Cheesecake hanya berbeda 1 level saja. Koko Esport ada sedikit terlambat melawan pergerakan mereka dan aku bisa ngeliat kalau Cheesecake itu bisa magerin semua pemain Koko Esport dengan baik. Dia bouncing ball ke area depan, menarik perhatian dan banyak vessel juga yang dikeluarkan Cheesecake. Sementara yang lain nge-flank nggak sanggup untuk mengejar ketertinggalan mereka. Ngeflank ke area Safi, mau kontes ke area Turtle-nya, tapi gagal dan Tyrant Red mendapatkan On My Way. Dibalas dengan adanya Iron of Vendetta, tapi Play juga berubah menjadi Ruby. Dibalas dengan 1 untuk 2. Koko Esport mengamuk dan di area depan sana Rin mendapatkan killing spree. Bravo dan juga BMX untuk kabur. Bravo maju ke area depan untuk menghadapi 4 member dari Koko Esport. Itu pangkusnya Rin luar biasa. Aku langsung ada pada gitu kayak teman-teman sama Om Awak kayak, hah? Segitu Om? Itu stack 8, Tonros tengah-tengah, dan ada satu momen di mana Bravo-nya emang harus aku akui, dia tertinggal untuk tim fight. Tapi kan tidak ada badan di depan. Cheesecake-nya termakan karena balik lagi untuk fail-nya, dia akan sangat mudah untuk mengincar ke arah belakang. By Max, dia punya Win of Nature. Tapi nanti ketika fail-nya jump in ke arah belakang by Max, wah itu bisa dipastikan tidak akan selamat. Karena tadi barusan itu order brilliance-nya udah on point banget. Yes, dan tiba-tiba
leading dari sisi level buat Rin. Iya sih. Itu satu game changer banget yang ada di mid. Masalahnya Dapat tarat 4 loh dapat. Hampir 4. 3 lah dari ini. Setengah ya, Ya, 3,5 ya. 4 sama objektif lah. Oke lah. 3,5. 3,5. Oh tapi damage-nya sih udah mulai harus di-respect sih. Entah dari Bravo-nya bikin ke arah anti-Quiras atau Fitzwing. Bravo udah punya anti kuiras gue. Ya, Tadi waktu Fat udah ada. ya itu masalahnya apa? Separuh hilang, 1 tahun Ros. Satu tahun separuh. Udah punya anti kuiras, padahal nggak punya. Itu apaan sih damage-nya emang? Lancelot ya dengan 2 item aja, War X. Habis itu dia menuju ke arah Malefic. Itu udah kayak jadi sebuah teror yang benar-benar mengerikan. Dan Diganggu sebentar. sepertinya Speechless tidak memiliki retribution di sana. Tapi dari level harusnya sama, dapat ungu sih harusnya. Nah ya, Speechless dapat. Masih aman. Gimana nih Om? Untuk mengembalikan keadaan dari Kokos, apakah team fight-nya emang harus 4 lawan 5 kayak tadi? Karena Poisi selalu lane management dia lebih bagus daripada Bravo. Ya, itu ya diganggu terus aja seperti tadi ya. Kalau bisa dapetin Lei lebih bagus, tapi Lei juga dia siap-siap. Masalahnya, dilihat-lihat Om, levelnya sama Fer. Sama Iya. Lei, susul. Sudah mulai kesusul ya. Nah ini nih seremnya, apalagi kalau posisi dari si Valentina under level, dia nggak bakal dapetin spell fam-nya dia. Nah iya sih, masalah utamanya itu sih. Ya kalau dia lagi unggul sama masih dapat spell fam. Tapi Masih. kalau dia ketinggalan level, dia nggak ada spell fam. Dapetin XP lebih yes. Gak akan bisa nangkap ke arah Rin harusnya. Betul. Rin bukan target utama untuk Lazy. Lei kayak udah match up aja sama Lunox ya. Udah match up sama Lunox, match up sama Beatrix mungkin di jump in lini belakang. Asalkan jangan ke arah Rin. Nangkapnya PR udah. Iya, dia udah level 14, bayangin Speechless akhirnya mengejar ketertinggalannya juga. Yang awalnya Rin itu agak ketinggalan, sekarang ngebut banget, belum ada yang bisa untuk nangkep Rin juga nih. Rin pun juga positioningnya selalu on point, jadi kedua damage dealer terbesar dari Koko, mereka gila manajemen waktunya, lalu skillnya juga. Iya, wise banget untuk menggunakan skill, nggak ngebuang-buang secara percuma-cuma, ditahan, Lordnya juga tertahan. Ini Lord yang dinantikan, tapi on Maui udah ngebuka IMO Fan dan informasi yang sudah dibuka. Oke, jump in ke depan. Bravo. Nge-trigger order Williams, tapi dia sendirian langsung dari virus patient juga. Bravo memilih untuk menuju ke arah belakang, tapi ternyata di sisi lain Poisi mencoba untuk bertahan, mencoba untuk nge-jam, tapi nggak cukup. Kali ini damage dari Speechless menutup umur daripada seorang Poisi. Ray juga harus hilang, ternyata terkena item Kupa. Dan tarikannya cukup on point. 2 harus tumbang. On my way juga udah mulai ketahuan. Trappingnya gagal. Dan kali ini tidak akan mendapatkan apapun karena di belakang sana Lei. Dia seolah-olah harus di-meltdown, perlahan-lahan ringnya juga udah mulai ketahuan. Puncture ke arah belakang dan Speechless akan melanjutkan tugasnya. Yes, masih ada 3 member dari tim Koko Esports tapi udah pada low banget, dan sementara Rin berusaha untuk masuk perlahan untuk mencuri ke area Lord, tapi Lordnya berhasil membebaskan sementara. Jadi Divine Veil terlalu gegabah dan tertangkap oleh Pubs Esports. Wow, oke itu Usaha fight yang pencurian sih ya. benar cukup chaos juga, tapi dengan munculnya cheesecake tadi yang memang ngagetin ya, membuat si Val gak bisa kemana juga. Cuman memang harus direlakan untuk Lord yang tadi, tapi kalian jangan merelakan untuk menonton MPL. Jangan. Benar, weekend ini udah mulai dan bahkan kita akan masuk ke dalam half season. Jadi untuk jadwalnya siapa saja yang bermain langsung scan QR code yang ada di bawah sana. Iya loh, nih jangan sampai kalian malah nggak ini loh, nggak update lah. Iya. Nah, kalian aja tim favorit kalian bakal bermain di waktu kosong kalian. Tapi untuk kali ini, 2v1 situation. Rinnya dalam ancaman terus digunakan, ternyata Speechless. Oh, HP-nya disamain ya tiba-tiba ya, sama-sama setengah gitu loh. Yang tadinya ketinggalan ya. Iya. Satu tahun terus aja kebalikin semuanya juga. Tapi ini dia serangan yang bakal dibangun oleh Pubs. Jadi mereka punya Lord. Mereka bakal jauh lebih aman buat dapetin turret atau mungkin juga 1 atau 2 best turret. PR-nya 1 sih. Popol Kupa Bimax ini belum tertangkap udah itu, Bre. Popol Kupa hero kemenangan sih menurutku. Iya kan, hero Grand Final. Hero Grand Final. Aku bilangnya hero Grand Final. Itu nyebelin soalnya dia tuh. Tuh red Iya. objektifnya tuh gila banget. Tapi kali ini beda trade digunakan begitu saja. Speechless menunggu cheesecake dengan inisiasinya. Ruby on my way menarik ke arah depan sana. Lihat dari Quad Shadow-nya apakah bakal sempat Lei, tapi di jangan sisi tumbang. lain Lei-nya Wow. harus
pergerakan sendirian di depan. Lane Shaker connect karena 2, tapi Bravo lebih memilih untuk mundur. Flick out juga karena belakang. On My Way mencoba untuk menangkap seseorang di depan sana. Langsung ada Quest Shadow juga. Speechless dengan Shadow Kill-nya ternyata menumbangkan karena On My Way. Dan apakah itu cukup? Enggak, kayaknya karena hanya satu saja targetnya. Michael Kupa, Poisi, tumbang, Fel juga harus hilang tiba-tiba dengan Phantom Shuriken yang dimiliki oleh seorang Speechless. Langsung menuju ke depan. Lihat rimnya. Mencoba untuk menghentikan semuanya. Pancet by Max. Tertangkap dia di depan sana. Lagi dan lagi Tondros digunakan, tapi ternyata Speechless kembali dengan Quest Shadow yang ia miliki. Namun Unstoppable pun menjadi jawaban daripada seorang Speechless. Kali ini Lei yang sudah tidak ada menyisakan Lei sendirian. Apakah bakal sempat Cheesecake, Tyrant Revenge, dan kayaknya balik harusnya saat ini karena sesaat lagi On My Way-nya udah mulai balik ke Land of Dawn. Oke, masih bisa ditahan ternyata setelah fight yang cukup panjang, lebih intens juga terjadi. Cuman sekarang kendali permainan dipegang oleh Paps juga, dan kita akan dibawakan masuk ke dalam late game, anybody's game, sambil menanti untuk lock level yang ketiga juga. Nanti gue harus keboy. Bentar, Speechless mau build. Iya sih itu sih. Atau Scalper? Greedy nggak sih? Immortal? Kan menit 15. Atau udah pecah? Atau udah pecah dulu? Belum. Pecah nggak sih? Belum. BOD. Ya udah BOD. BOD. Lumayan greedy. Apalagi menit 16 ke atas ya. Ini krusial loh, Bude. Satu kali ketangkep, masalahnya itu Rin mau jadi immortal harusnya. Dengan satu vitality health dia punya di sini. Tapi untuk Cheesecake ya, yang dia immortalnya udah pecah, dia juga harus lebih aware untuk nanti di late game-nya karena udah ada 2 Malefic Roar di sini kebetulan. Ih benar Despair tuh. Despair. Waduh. Oke. Tapi buat sebenarnya ya Harris reward kan kalau bisa Iya. ngedapetin Ray langsung, wah salah udah. Gak ada damage dealer konstan kayak Ray lagi yang Novel. Fel juga. Banyak sih. Banyak yang bisa difokusin sama Speechless. Oke, tapi intinya adalah fokus dulu untuk dapetin Lord level yang ketiga ya. Bakal di buy up buat time-nya. Ready? Enggak, belum ketahuan. On My Way juga tidak menangkap ke arah lane-nya. Langsung miss saja Cheesecake, tapi out of nowhere udah mulai ketahuan di depan sana. Velnya juga udah mulai muncul karena bagian belakang, dan ternyata race-nya belum mau digunakan dan lebih memilih untuk mundur karena Bravo ternyata sudah menggunakan ultimate-nya. Dan saat ini Line Checker connect ke depan, Poisi terhentikan pergerakannya. On My Way sendirian, apakah bakal menangkap ke depan Tyrant Revenge? Tyrant race-nya connect ke 2, tapi ternyata tidak ada follow up damage. Speechless 1v1 situation. On My Way tumbang, tapi gak ada Shadow Kill lagi. By Max tertangkap di belakang, lane-nya juga mungkin akan hilang. Sementara Bravo dengan pergerakan yang sangat amat bebas di belakang, dia mencoba untuk menangkap seseorang, tapi ternyata malah Poisi yang harus hilang. 2 ditukarkan 3. Paps still on the game. Iya, berat banget untuk Koko Esports menyentuh arah ini belakang dari Paps. Mereka ngebuka langsung. Paps dengan adanya satu Cheesecake yang nakut-nakutin Kokonya langsung buyar. Dari peperangan yang terpisah, ada 3 titik yang terjadi. Iya, dan itulah yang dicari memang ya untuk Paps sendiri. Bagaimana cara mereka memisahkan juga, apalagi dengan adanya Lei, dengan adanya Valentina tadi yang dengan efek lainnya. Dan sebenarnya minusnya dari Koko Esport, nggak ada yang nge-follow up damage yang lagi dibuat sama On My Way. Dia di garis depan, dia udah kena efek tadi, semuanya udah dimakan sama dia, tapi yang lainnya kepisah dengan jarak yang cukup jauh. Dan kita lihat dari replay ini dia nggak ada follow up sama sekali, dia sendirian 2, 3 bahkan ada di sisi yang berbeda karena dihalau sama si Bravo. Dan aku penasaran kenapa Felnya sejauh itu ya dia. Terlalu depan menurut aku. Dan kalau dia tuh berada di posisi yang lebih safe, dia tinggal mainin custom sound aja. Jadi nggak perlu main Fel Didi gitu loh. Kayak dengan menggunakan order billions dan segala macamnya. Rin mencoba untuk menghindari serangan yang ada. Paps kali ini mencoba untuk mendobrak pertahanan dari Kokos Esports. Diambil begitu saja. Lei mendapatkan satu ultimate yang cukup mahal di depan sana. Felnya sendirian juga masih belum ketahuan. Jadi belakangnya cukup aman dan tidak ada follow up sama sekali. Belum ada setup inisiasi juga Cheesecake. Dengan flickernya, apakah dia akan menggunakan satu flicker Iron Rage atau bahkan jangan tertangkap terlebih dahulu di depan. Langsung pada execution. Dan lihat di depan sana lainnya sendirian mencoba untuk mundur. Dan lihat juga untuk kali ini Bravo yang tertangkap. Damage tidak bisa dibentuk lagi. Langsung memilih untuk mundur. Speechless juga tidak mau mengambil resiko karena dia nggak mau kalau Immortalnya bakal pecah. Wah, 2 immortality yang nyaris pecah pun gagal untuk dihancurkan Koko Esports. Mereka punya inisiatif yang sangat baik dengan I'm Offended mengenai 2, tapi sayangnya damage gak masuk. Cheesecake Bravo bahkan masih bisa untuk melindungi immortality mereka. Bukan immortality yang melindungi mereka ternyata. Wah. Oke, tapi ini semakin lama gamenya berjalan ya, Lord level yang ketiga. Speechless
udah punya Immortal akhirnya, oke. Ada Immortal. Oh, tapi cepat my way. Saat ini mungkin harus lebih berhati-hati. Tyrant Revenge yang connect di arah belakang. Ray-nya sendirian. Apakah mampu untuk bertahan? Lane Shaker-nya Itu Rin. tapi ternyata ringnya langsung meng-engage ke arah bagian belakang Immortalnya pecah. Winter Truncheon apakah set the ring? Enggak, dia nggak bikin karena Winter Truncheon. Kali ini tidak ada lagi yang mau dilawan oleh teman-teman dari Kokos karena Speechless masih survive. Dan Lord nyaris saja harusnya bisa mereka dapatkan asal Lordnya ada gitu. Setelah mendapatkan kemenangan terhadap Rin dan juga Maui, itu kebuka banget sebenarnya. Tapi masih harus ditunggu lagi untuk Pups Esports ngedapetin hal yang mereka mau. Koko susah banget sih untuk fight ke arah Lordnya. Baru aja mau deket-deket ke arah Lord, langsung dipanis, langsung ditangkap. Ya, tentunya nggak ada objektif juga ya yang bisa diamankan oleh Paps. Semuanya bisa juga sambil nanti untuk para player di respawn lagi. Oke, tapi kali ini kuat Shadow-nya connect. Shadow kill digunakan ke arah belakang. Apakah bakal sempat untuk memberikan healing damage? Tapi kayaknya lebih memilih untuk mundur dari Speechless-nya. Dan udah mulai muncul juga dari On My Way. 4 lawan 5 dan welcome back untuk Rin. 5 lawan 5. Ini nih, Lord level yang ketiga. Siapa yang dapetin? Paps atau Koko sendiri? Karena ini akan menjadi penentuan. Koko agak susah sih lihat. Tapi Koko pasti pengen nabrak. Koko pengen nabrak. Cheesecake. Sendirian. Tyrant Rage-nya mana? Belum ada Tyrant. Oh. Udah digunakan ke arah belakang. Shadow kill-nya tidak terbagi damage-nya. Immortal dari Speechless pecah. Dan di-shutdown begitu saja. Rin-nya sendirian di depan mencoba untuk memporos-poros informasi dimainkan sama Pop Esports. Bahkan lihat Cheesecake harus mundur karena dia udah bonyak. Dan bahkan 5 hero masih bertahan hidup dari Kokos Esports. Tanpa adanya Speechless, tentu Pups gak akan mau mengambil resiko mengamankan Lord ataupun menyenggol Lord. Tanpa adanya satu retribution, tapi Koko masih di dalam game ini. Dan di menit yang ke-21, siapapun yang melakukan kesalahan, itu buyar sih. Ray-nya pun udah punya Immortal. Harus main pelan-pelan sih kayaknya dari Kokos Esports. 20 detik lagi Speechless akan kembali ke Land of Dawn. Apakah akan ada comeback untuk saat ini? On My Way menarik ke arah depan. Lane-nya pun tidak tertangkap. Langsung ada IMU, tapi kali ini Poisi yang menjadi target utamanya. Tyrant Revenge tidak terkena ke arah siapapun. Masih ada Wesker juga di arah belakangnya Poisi. Poros-poros formasi sama Kokos Esports juga. Lane Shaker korek ke arah 3. Bahkan Tyrant Revenge yang point banget. Dan Rin-nya tidak sampai situ saja. Harus bahkan di depan. Walaupun harus dapatkan Lord dengan retribution-nya. On My Way sendirian. Mencoba untuk bertahan. Mencoba untuk tetap hidup. Tapi ternyata tidak bisa. Bymax mendapatkan double kill dan Ray tersisa sendirian bersama dengan Poisi. 5 hero akan berjalan berlenggang leha di depan.